Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Puncak demo ya mahasiswa hari ini besar-besaran turun ke jalan untuk ya mencari titik temu keadilan, untuk menuntut ya seorang Presiden Prabowo. Wah, ini ngeri bos, ini ngeri. Salah satu yang kemudian ya yang diburu oleh mahasiswa di situ begitu bahkan di media adalah soal poster endasmu ramai ya di demo ya bahkan ya ini masyarakat hashtag Indonesia Gelap ya semakin memuncak hari ini dan bahkan endasmu itu semakin ya semakin merajalela begitu kan ya di mana-mana ditulis di situ dan yang paling terkesan adalah ketika seorang Prabowo mengatakan hidup Jokowi justru ya mengatakan terakhir itu Dasmo, maka poster Prabowo ini dengan tulisan Dasmo ini paling laris dibawa oleh adik-adik mahasiswa ya baik itu demo di daerah-daerah yang lain. Artinya apa? Artinya meminta bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo ini nampaknya ya namanya presiden tidak boleh mengatakan seperti itu begitu. Apalagi rakyat Indonesia kan itu yang terpenting. Ya kita tahulah begitu kan ambisi dari ini semua kan kelihatan ya akan kelihatan. Makanya tidak heran ketika masyarakat atau mahasiswa menuntut hari ini di puncak demo besar-besaran ya pada tanggal 20 hari ini di berbagai daerah juga banyak yang turun ke jalan untuk pertama menuntut bagaimana revisi undang-undang yang ada ya soal soal TNI dan Polri, terus kemudian soal efisiensi dan sebagainya. Mahasiswa menuntut di situ adalah masalah soal pendidikan. Karena ini ya yang menjadi bekal bagi mahasiswa ya untuk mencari titik temu di situ. Jangan lalu kemudian yang dapat beasiswa sana sini begitu kan tidak turun demo ya santai-santai. Ini memperjuangkan hak nasib Anda semua begitu. Apalagi beasiswa yang dapat beasiswa sana sini begitu kan. Kalau semuanya dipangkas ya demi efisiensi maka kemudian yang terjadi yang beasiswa bisa saja berubah jadi yang tidak beasiswa, non beasiswa pada akhirnya. Inilah yang kemudian dituntut. Coba kita baca ya apa yang kemudian disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini. Poster Prabowo dengan tulisan Dasmo paling laris dibawa adik-adik mahasiswa ya Semarang dalam demo Indonesia Gelap. Bayangkan ya. Ini banyak yang kemudian para media-media itu menyorot soal itu begitu kan ya, soal Endasmo itu. Dia ngendas-ngendas ke rakyat. Yo pantas dibalas di endas-endas nih. Presiden ya kok ora ono aji nih ya tunduk ke Mulyono. Inilah yang kemudian kita lihat bahwa kepemimpinan seorang Prabowo ini dianggap lemah hari ini ya. Dianggap lemah, Bos. Kenapa? Ya karena pada kenyataannya adalah orang menganggap bahwa ketika seorang Prabowo teriak Jokowi begitu kan dan bahkan memberikan sebuah kris sebagai bentuk persahabatan yang erat di situ begitu maka masyarakat teriak-teriak mengadili Jokowi ini tidak bisa lagi di situ. Nah, ini yang kita lihat bahwa masyarakat menganggap bahwa kepemimpinan seorang Prabowo ini lemah. Bayangkan ini tingkat kepuasan dalam survei itu dari 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo itu sudah tingkatnya sangat luar biasa. Artinya apa? Apakah masyarakat sudah merasakan itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya keberhasilan dari seorang Presiden Prabowo ini belum ya nyampe 1 tahun ya masih 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo sudah dicalonkan menjadi seorang presiden. Hebat bukan? Hebat ya. Hebat. Justru saya menganggap bahwa ini blunder kepada seorang Prabowo begitu. Yang namanya politik, partai politik diajak bergabung ya secara permanen dikunci di situ ya. Mereka berbeda kepentingannya seperti AHY potensi loh untuk menjadi seorang calon presiden ya karena nanti di ambang batas tidak ada di situ. Seperti Golkar menyodorkan kadernya sendiri. Kalau sama-sama menyodorkan kadernya sendiri ya mending ya calon itu lebih dari 50 calon nantinya. Ya kalau nggak salah ya 10 calon lah. Kalau semua partai mengizinkan wah bisa saja 15 calon begitu kan. Ini kan ngeri pada akhirnya. Pada akhirnya ngeri. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu akibat kekecewaan terhadap pemerintah sekarang, di mana pemerintah sekarang ini seolah-olah masih sama 11-12 dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Harusnya mikir ya Pak Prabowo, kalau kata-kata itu sangat tidaklah mendidik. Ya, ini komentar netizen.
Bayangkan komentar-komentar netizen sudah seperti itu begitu. Uang bisa bernafas aja udah bersyukur kok malah suruh mikir. Ini loh kan emang dia terkenal dengan kata ndasmu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Makanya saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat kan bisa tahu dan bisa menilai apa yang kemudian dilakukan Jokowi ini. Karena ini memimpin masih 100 hari begitu kan ya. Dalam kepemimpinan itu. Nah, dalam kepemimpinan 100 hari ini ya sudah seorang Prabowo ini sudah menimbulkan satu titik temu kelemahan ya. Makanya tidak heran bisa saja seorang Prabowo ini terjebak begitu kan dengan pola-pola permainan di sekeliling orang-orang Jokowi atau Mulyono. Bisa saja kan seperti itu logikanya. Jadi kita lihat saja begitu kan, nampaknya masyarakat tidak bisa lagi untuk tidak mengadili seorang Jokowi. Percuma begitu kan. Karena apa? Ya karena mereka dianggap sama 11-12 dengan seorang Prabowo. Dan akhirnya orang lihat saja begitu. Orang lihat saja sekarang ini mau ganti presiden siapapun hanya omon-omon aja. Karena yang kebijakan-kebijakan Prabowo ini masih belum nampak begitu. Soal makan siang bergizi gratis sudah digembar-gembor sana sini, tapi rakyat kecil yang ke bawah itu masih belum merasakan itu. Jadi kita tunggu saja nasibnya bagaimana ke depan, ya. Apakah uji coba ini beberapa tahun uji coba begitu kan? Kasihan yang di bawah. Justru kalau menurut saya yang menjadi prioritas utama makan siang bergizi gratis yaitu di desa-desa itu, di kampung-kampung itu. Itu yang paling penting begitu kan. Tapi ini berbeda lagi dengan apa yang kemudian disampaikan oleh orang-orang Papua sana yang mengatakan saya tidak usah diberikan makan siang bergizi gratis, Pak. Yang penting itu adalah memberikan pendidikan gratis. Itu yang paling penting dan itu tuntutan loh begitu kan. Jadi saya kira dengan anggaran yang begitu fantastis, begitu mending pendidikan ini menjadi prioritas utama. Karena pendidikan ini adalah sebuah jantung investasi ya bagi anak-anak bangsa, generasi bangsa, cucu kita dan sebagainya. Betul kan? Ini endasmu mas, endasmu gratis Indonesia cemas masuk masa kritis. Berhasil Mulyono di 3 periode, maka trik yang membuat semua orang tercengeng adalah Wowo. Cuma ya dijadikan sebagai anteknya dan semua program kerja harus ikut Mulyono. Ini komentar netizen. Nah ini masuk ya pada singgungan ya yang kemudian disampaikan oleh Prabowo ya. Beberapa hari yang lalu mengatakan saya ini kabarnya dikendalikan oleh seorang Jokowi ya Dasmo ya, ini kan muncul lagi di situ. Maka tidak heran begitu kan, wajar kalau masyarakat itu berasumsi seperti itu, mengkritik seperti itu. Kenapa? Karena kritikan-kritikan itu tidak boleh beralergi, apalagi pejabat negara, apalagi seorang presiden begitu kan ya. Prabowo di tahun 2014-2019 mengatakan soal demo, soal kritikan di situ silahkan ya silahkan. Tapi nampaknya sekarang ini ketika menjadi seorang presiden nampaknya juga takut juga mau dikritik sana sini begitu kan. Sehingga kata Prabowo ada dikit-dikit diekspos, wajar begitu kan. Karena apa? Ya karena seorang presiden, menteri-menterinya semuanya itu digaji oleh rakyat. Wajar dong, karena itu adalah uang rakyat, bos. Jadi ini banyak muncul spekulasi soal itu. Tapi bagi kami adalah melihat karena ini masih 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo, kita tunggu 1 tahun saja. Nah, kalau 1 tahun tidak ada perkembangan sana sini, ya sama aja mau ganti presiden siapapun, ya. Di situ yang paling menguasai itu adalah para oligarki yang punya kepentingan besar, para oligarki yang punya menempatkan pos-pos orang di pos-pos tertentu misalnya, bisa saja itu terjadi karena kita lihat ya politik sekarang ini ya seperti itu, nampaknya banyak yang kemudian balas budi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.